선거고 정치고 뭐고 이제 다 필요 없어. 여보, 문제가 생겼어. 민진이가 아직 집에 안 들어왔어. Pada suatu hari di suatu kota, berita dihebohkan dengan pemilihan anggota dewan, di mana terdapat dua kandidat yang memiliki prediksi suara terbanyak. Ada kandidat Kim Jong-chan dan kandidat No Jae-sun. Pagi subuh itu di rumah, tim Jong-chan tampak mempersiapkan untuk kampanye di hari pertamanya. Di lain sisi, istri Jong-chan yang bernama Yeon-hong sedang sibuk memasakkan sesuatu untuk putrinya yang bernama Kim Min-jin. Tak lama, Min-jin yang bersiap untuk sekolah menghampiri sang ibu untuk meminta izin bahwa hari ini akan pulang agak malam karena akan mengerjakan tugas dengan temannya bernama Jae-hye. 엄마, 나 오늘 많이 늦는데. 잘 전화번호 적어서 메모판에 붙여놔. Selanjutnya, di suatu tempat, kandidat Jong-chan melaksanakan kampanye pagi itu. Tampak sang istri juga sangat semangat mendukung sang suami. Di malam harinya sepulang kampanye, Yeon-hong tak melihat putrinya. Menyadari Min-jin belum pulang, Yeon-hong mencoba menelpon Jae-hye, namun salah sambung. Kemudian Yeon-hong menelpon teman Min-jin yang lain. Tak mendapatkan jawaban, dengan panik Yeon-hong mengabari sang suami. Setibanya di kantor tim sukses sang suami, Jong-chan mengatakan untuk menunggu 1 hari lagi. Jong-chan khawatir masalah ini akan berdampak dengan citranya jika dilaporkan ke kantor polisi. Tentu saja, hal itu membuat Yeon-hong kesal lalu meninggalkan tempat tersebut. 좀 웃어요, 재수 씨. 선배 나오세요. 그래요, 웃어요. 저도 좀 조심스럽긴 한데 민진이는 좀만 더 기다려보는 게 어떻겠습니까? Yeon-hong yang bingung dengan segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, lalu memberikan semua informasi kepada petugas polisi malam itu. Sementara di tempat lain, Jong-chan mengunjungi seseorang yang sepertinya orang berpengaruh di negeri mereka. Di esok harinya, polisi datang ke rumah Jong-chan lalu mengabarkan bahwa hari kemarin hanya ada kejadian tabrak lari, tidak ada hal yang lain. Lalu polisi memberikan riwayat nomor yang selalu dihubungi oleh Min-jin, yaitu nomor teman sekolah Min-jin yang bernama Choi Mi-ok. Yap, dengan segera Yeon-hong mendatangi sekolah anaknya lalu menanyakan tentang Choi Mi-ok. Mi-ok yang seorang diri dengan jiwa yang tampak suram sibuk membuka pola sebuah HP, lalu dihampiri oleh Yeon-hong. Kemudian Mi-ok mengatakan Min-jin malam itu dijemput oleh seseorang menggunakan mobil. Saat cerita itu, tak sengaja Yeon-hong melihat jam tangan Mi-ok. Seketika, Yeon-hong marah seolah menuduh Mi-ok telah mencuri jam tangan anaknya. 내가 너무 비싸서 경찰에 신고도 못한 건데 이게 네 거라고? 씨발, 이건 내 거예요! 이거 우리 민진이 아빠가 선물 받은 시계야. 민진이가 시계줄만 바꿔갖고 차고 다녔거든? Di hari berikutnya, polisi menghampiri Jong-chan dan istri, lalu sedikit menanyakan sesuatu yang diduga ada kaitannya dengan hilangnya sang anak. Namun Jong-chan tak memberikan jawaban karena menganggap kegiatannya di malam anaknya hilang itu sangat rahasia. Malam harinya di rumah, Yeon-hong yang penasaran menanyakan hal yang sama dengan siapa Jong-chan ketemu di malam ketika anaknya hilang. Namun tak mendapatkan jawaban dari sang suami. 딴내미가 없어졌는데도 아빠는 선거나 이기겠다고 그렇게 설치고 다니는데. 믿어도 되는 사람 만났어. Setelahnya, keadaan Yeon-hong yang semakin bingung mencoba mencari informasi dari email sang anak. Yeon-hong dibuat kaget dengan ribuan pesan masuk di email Min-jin dan melihat seseorang pernah mengirimkan soal ujian di email tersebut. Esok paginya, Yeon-hong mencoba menelpon guru Min-jin yang sepertinya ibu guru itu yang pernah mengirimkan soal ujian tersebut. Tak puas, Yeon-hong menghampiri guru cantik itu ke sekolah. Di sana, bu guru memperlihatkan suatu video di mana ketika Min-jin dan Mi-ok tampil, mereka dilempari oleh murid-murid yang lain. Diketahui, ternyata Min-jin dan Mi-ok merupakan teman dekat, dan mereka selalu dikucilkan oleh teman-teman yang lain. Yeon-hong yang tidak tahu harus bagaimana memohon bantuan kepada ibu guru tersebut. Namun, sang guru hanya bisa membantu semampunya saja. 제가 아는 거는 진짜로 이게 전부입니다. 죄송합니다, 어머님. Keesokan harinya, Yeon-hong bertemu kembali dengan polisi yang menangani kasus anaknya. Karena tak menemukan apa-apa, Yeon-hong berusaha meminta berkas penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian. Dan hal itu tidak diizinkan oleh bapak polisi tersebut karena melanggar aturan. Tak menyerah, Yeon-hong membawa pak polisi beserta Mi-ok ke psikiater.
Di sana, Mi-ok tampak dihipnotis guna mendapatkan informasi dari apa yang telah dilihatnya sebelumnya. Di mana Mi-ok melihat Min-jin dijemput seseorang menggunakan mobil. Karena tidak hafal dengan plat mobilnya, Pak Polisi yang menganggap itu sia-sia, dia kemudian pergi. Tak mendapatkan hasil, Yeon-hong bergegas menuju ke kantor tim ses suaminya. Di sana, ia bertemu dengan Sekjen Park selaku ketua tim ses yang sebelumnya merupakan bawahan dari kandidat No Jae-sun. Saat itu, Yeon-hong yang dilanda stres meminta agar Sekjen Park dapat membantunya untuk mengambil berkas penyidikan polisi, sembari menusukkan gunting ke tangannya. Sepertinya Yeon-hong curiga kasus hilang putrinya ini ada kaitannya dengan kandidat No Jae-sun. Ya, namanya politik ya kan, bisa jadi juga. Hingga Yeon-hong menanyakan kepada supir pribadi suaminya tentang kemana sang suami di saat malam anaknya hilang. Bapak sopir mengatakan bahwa Jong-chan bertemu dengan seorang anggota dewan senior di suatu hotel. Di perjalanan, Yeon-hong berusaha kembali mengingat semua yang terjadi di hari pertama kampanye suaminya. Yap, Yeon-hong kemudian teringat dengan siul yang sempat disuarakan oleh No Jae-sun persis seperti lagu yang sering dinyanyikan anaknya. Mendapat dugaan itu, Yeon-hong memberitahu suaminya bahwa mereka telah disadap oleh kandidat No Jae-sun sembari mencari bukti di dalam rumah mereka. Di esok harinya, berita dihebohkan bahwa simpati masyarakat kepada kandidat Jong-chan menurun, sementara lawannya mendapat simpati yang luar biasa. Kemudian di malam harinya, Yeon-hong tampak mendatangi seorang dukun untuk membantunya mencari keberadaan sang anak. Di scene penuh ketegangan ini ditampilkan Mi-ok sedang berusaha mencoba membuka pola HP yang dipegangnya dengan raut yang begitu misterius. Ketika Yeon-hong selesai ritual, di saat yang sama Mi-ok yang berusaha akhirnya menemukan pola HP tersebut. Di hari berikutnya, para polisi menemukan keberadaan jasad Min-jin di sebuah hutan dengan bantuan anjing pelacak. Ya, jadi kayaknya sob, selesai ritual dengan dukun malam itu, Yeon-hong mendapat gambaran melalui alam bawah sadarnya dengan bantuan dukun. Dan segera melaporkan ke kantor polisi informasi yang didapatnya. Makanya pencarian dilakukan malam itu, dan paginya jasad Min-jin ditemukan. Hari itu jasad Min-jin yang sudah ditemukan segera diidentifikasi. Namun di hari yang sama pula pemakaman Min-jin dilakukan. Di pemakaman, para wartawan dengan sigap memberitakan perihal kejadian yang terjadi. Mereka juga mengabarkan Min-jin sang anak telah menyelamatkan karir sang ayah yang tadinya simpati menurun, kini setelah mendapat kejelasan para simpati kembali mendukung Kim Jong-chan. Di tengah kesedihannya, Yeon-hong seketika mendengar suara anaknya dari langit seolah memberikan petunjuk kepada Yeon-hong. Sementara di lain tempat, Mi-ok membuka HP dan melihat foto wajah Min-jin tewas di dalamnya. HP siapa kira-kira? Entahlah, aku pun nggak tahu. Malam harinya di rumah, Yeon-hong yang begitu kesal melampiaskan amarahnya kepada Jong-chan hingga menuduh sang suami telah membunuh anaknya. Tentu saja mendengar itu Jong-chan tak terima hingga menyiksa istrinya. Jadi kenapa tiba-tiba Yeon-hong menuduh suaminya pembunuh? Karena beberapa hari di masa kampanye tersebar foto-foto sang anak yang terkesan tak pantas di suatu tempat hiburan. Dan tentu ya kan, hal itu berdampak pada citra Jong-chan selaku ayahnya. Makanya dia dituduh telah membunuh anaknya. Oke, kembali ke cerita. Hari esok, Yeon-hong yang berusaha mendapatkan petunjuk ketika di makam kemarin mencoba mengecek email dengan nama 10240. Serta berusaha mengingat perkataan yang didengarnya sembari mencari tahu di buku tulis sang anak. Ketika membuka pesan dari nama 10240 di email Min-jin, Yeon-hong melihat soal ujian dan mencoba memastikan. Seperti mendapatkan petunjuk, Yeon-hong segera menghampiri bu guru cantik di sekolah. Ternyata pemilik email itu adalah ibu guru. Saat itu, Yeon-hong seketika menanyakan apakah Mi-ok tersangkanya. Bu guru pun menjawab tidak mungkin. Tapi ada seseorang yang melihat Mi-ok berjalan dengan badan berlumuran darah. Hari itu juga tampak Mi-ok diinterogasi di kantor polisi. Yeon-hong yang menyusul melampiaskan amarahnya kepada Mi-ok. Tak lama sopir pribadi Jong-chan menghampiri lalu berkata tidak mungkin putrinya Mi-ok pelakunya. Tentu saja hal itu membuat Yeon-hong kaget. Ternyata Mi-ok adalah anak sopir pribadi suaminya. Di tengah perdebatan itu, Yeon-hong membisikkan kepada Pak Sopir bahwa nilai akademis anaknya yang bagus itu bukanlah dari kerja kerasnya.
Tak lama, Jong Chan datang dan menghajar sopir tersebut. 네가 쫓아냈으면 내가 그걸 못 받겠어? 솔직하게 말해라! 이 운동화 너 그날 묵은 거예요. Kemudian penyelidikan dilakukan. Terdapat saksi yang melihat seorang wanita lewat di gang rumahnya dengan keadaan berlumuran darah. Namun saksi itu mengatakan bukan Mi-ok orangnya. Setelahnya, Mi-ok kembali diinterogasi. Kemudian Mi-ok sempat bercerita bahwa Min-jin dibenci teman-teman di sekolahnya. Kemudian di malam harinya di suatu tempat, Sekjen Park menerima berkas dari seseorang. Yap, ternyata ketua tim SES Jong Chan memenuhi permintaan Yeon Hong untuk mendapatkan berkas investigasi yang dulu pernah dimintanya. Setelah menerima berkas investigasi, Yeon Hong segera memeriksanya. Beralih ke Mi-ok. Di tengah malam, Mi-ok yang belum tidur mendapat pesan masuk dari HP misterius, di mana seseorang bernama Gap mengatakan, pekerjaan sudah selesai, kapan mau dikirim fotonya? Mendapat pesan itu, Mi-ok keluar rumah menggunakan sepeda. Setibanya di suatu tempat yang sedikit semak, malam itu Mi-ok mengambil mobil lalu mengendarainya. Mobil siapa itu? Entahlah. Sepertinya mengunjungi seseorang yang bernama Gap tadi. Dalam perjalanan, Mi-ok teringat dengan awal pertemanannya bersama Min-jin yang selalu dijauhi teman-temannya. Hari demi hari mereka jalani berdua, hingga tragedi aneh terjadi. Ketika Min-jin sedih, Mi-ok menenangkannya dengan cara mencium bibir teman wanitanya itu. Yap, di masa kini setelah selesai, Mi-ok kembali meletakkan mobil hancur yang tampak penuh darah itu ke semak-semak lagi dan pulang menggunakan sepedanya. Hari berikutnya, Yeon Hong kembali mengunjungi sekolah almarhumah anaknya. Bertemu dengan bu guru cantik, Yeon Hong menanyakan kenapa bu guru mengirimkan soal ujian kepada anaknya. Diketahui nilai Min-jin dan Mi-ok setelah itu selalu menjadi peringkat atas. Dan sekarang Mi-ok diduga sebagai pembunuh anaknya. Yeon Hong yang menganggap permasalahan ini ada kaitan dengan kematian sang anak, dia pun beranjak pergi. Namun bu guru memohon untuk tidak melaporkan ini ke kantor polisi. 경찰에 신고했다가는 죽은 민지한테도 치욕적인 일이 됩니다. 민지 살아생전에는 나도겠다고. Setelahnya dengan berkas investigasi, Yeon Hong mendatangi tempat kejadian tabrak lari di malam ketika anaknya hilang. Ketika menyelidiki, tiba-tiba seseorang datang lalu menyekap Yeon Hong. Namun tak berapa lama seseorang datang membantu lalu menghajar pelaku yang menyekap Yeon Hong. 움직이면 크게 다쳐. Di rumah sakit, Yeon Hong yang dirawat terdengar berita mengabarkan ternyata pelaku penganiayaan Yeon Hong adalah pendukung No Jae-sun. Setelah sadar, Yeon Hong dibawa pulang. Saat itu, Yeon Hong menyadari bahwa sang suami selama ini sengaja mengirim orang untuk menjaga istrinya, lalu memberikan sebuah alat sentrum kepada Yeon Hong untuk berjaga-jaga. Hari besok, Yeon Hong yang di rumah kembali melihat video yang didapatnya ketika mendiang anaknya membuat pertunjukan nyanyi. Dalam video terdapat beberapa orang yang menyukai musik mendiang anaknya itu. Yap, Yeon Hong segera mendatangi para siswi tersebut. Dibawa ke dalam mobil, para siswi tadi menunjukkan video Min-jin dan Mi-ok yang lain. Para siswi ini beranggapan melihat kedekatan mereka di video itu tidak mungkin Mi-ok membunuh Min-jin. Dari video terdapat nama tempat Will Rose Hill, di mana tempat mendiang anaknya dan Mi-ok selalu menghabiskan waktu di sana. Tanpa pikir panjang, Yeon Hong meluncur ke tempat tersebut. Yap, di sana Yeon Hong melihat foto mendiang anaknya berhubungan tak wajar dengan Mi-ok. Melihat itu membuat Yeon Hong begitu marahnya. Menghancurkan semuanya, Yeon Hong tak sengaja menemukan sejumlah uang di kantong plastik. Dan seketika terfikirkan tentang lirik lagu yang dibuat anaknya. Lalu melihat sebuah mobil di tengah semak ilalang. Tak lama setelahnya, Mi-ok datang. Di sana Yeon Hong mencoba ngobrol empat mata. Lalu menanyakan kecurigaannya tentang uang yang dianggapnya akan diberikan kepada orang yang telah membocorkan soal ujian. Seolah menuduh Mi-ok pelakunya, Mi-ok pun membantah. Hingga berkata tentang semuanya, bahwa dalang pembunuhan atas Min-jin adalah bu guru cantik. Mi-ok juga memberikan HP yang didapatnya kepada Yeon Hong. Yap, Mi-ok akhirnya berkata, dan dari ceritanya semua terungkap. Bahwa saat berita mengabarkan terdapat kecelakaan tunggal pada malam Min-jin hilang, ternyata pelaku pembunuhan menabrak Min-jin hingga tewas. Mi-ok yang mengikuti ternyata mengintai diam-diam.
Di saat pelaku mengambil foto Minjin tewas, di saat itu pula Mi-ok masuk ke dalam mobil lalu menabrak pelaku hingga tewas. Dan di momen ini Mi-ok mengambil HP si pelaku. Setelahnya, Mi-ok yang tidak tahu harus bagaimana membawa Minjin ke suatu hutan lalu menguburkannya. Sebuah kabar mengagetkan, jadi alasan kenapa Bu Guru berusaha membunuh Minjin yaitu terdapat video sur Bu Guru dengan seorang pria. Karena video itu Minjin dan Mi-ok yang tahu, mereka berusaha memanfaatkan Bu Guru. Dari mulai menyuruh Bu Guru untuk mencuri soal ujian hingga memeras uang 100 juta dari Ibu Guru. Kemungkinan sob karena Bu Guru merasa tertekan selama bertahun-tahun akhirnya memutuskan untuk membunuh Minjin. Dan kayaknya Mi-ok juga bakalan jadi korban selanjutnya. 그리고 난 안 멍청해. 우리의 성적은 내가 모른 척한 거지. 진짜로 몰랐던 게 아니야. 핸드폰 다 봤으면 그만 돌려주세요. 싫다. 안 내요, 내놔요. HP misterius yang sudah di tangan, di hari esok Yeonhong mengirim pesan kepada seseorang yang bernama Gap untuk bertemu lewat HP yang diambilnya dari Mi-ok. Di hari berikutnya, tepat di hari pemilihan, saat makan bareng bersama sang suami, Yeonhong berkata, "Sayang, pelaku pembunuhan Minjin bukanlah No Jae-sun. Kamu harus mengalahkan No Jae-sun ya." Yap, perkataan Yeonhong seolah ada sesuatu. Oke, pemilihan pun dilaksanakan hari itu. Di malam harinya, Yeonhong akan bertemu dengan si Gap. Ketika si Gap datang, Yeonhong mengintai diam-diam. Dan saat Gap berdiri, Yeonhong langsung menyentrum si Gap dari belakang. Ternyata sob, si Gap adalah suaminya sendiri. Dengan segera, Yeonhong menyekap hingga menyiksa suaminya. Jadi, sebelum bertemu dengan si Gap, Yeonhong ternyata sudah mencari tahu semuanya. Dari video sur Bu Guru, Yeonhong sadar ternyata Bu Guru telah lama bermain dengan suaminya. Diketahui ternyata Mi-ok sempat melihat suaminya bersama Bu Guru di suatu tempat, lalu memberitahukan hal itu kepada Minjin di sekolah. Kemudian di saat Bu Guru ulang tahun, Minjin dan Mi-ok memberikan hadiah berupa pewangi ruangan disertakan kamera tersembunyi di dalamnya. Di saat itulah video sur sang suami didapatkan oleh Mi-ok dan Minjin, lalu mengancam Bu Guru. Bu Guru yang ketakutan memberitahukan hal itu kepada suami Yeonhong tanpa memberitahu bahwa pemilik video itu adalah anaknya sendiri. Kemudian setelahnya, Jong Chan menyuruh orang untuk membunuh pemilik video itu tanpa dia tahu bahwa pemilik video adalah anaknya sendiri. Kembali ke Yeonhong, setelah menyiksa sang suami, Yeonhong memperlihatkan video sur sang suami tersebut, lalu mengupload video tersebut ke sosial media. Yeonhong tak sudi membunuh Jong Chan, namun dia berharap dapat membuat Jong Chan menderita selama hidupnya dengan memperburuk kehidupan suaminya. Di suatu hari, Yeonhong yang stres berat tampak berada di hutan, hingga menganggap Mi-ok yang menghampirinya sebagai anaknya. Lalu kemudian memeluk Mi-ok. Yap, dengan begitu cerita pun selesai. 민진아! 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 좋지! Film dimulai dengan diperlihatkan seorang detektif yang sedang bersiteru dengan pegawai bank. Detektif itu bernama Hong Byung-soo. Perseteruan itu disebabkan karena Byung-soo memiliki hutang terhadap bank dan ia tidak mampu membayarnya, dan rumahnya akan dilelang oleh pihak bank. Kepada pegawai bank, ia sedikit mengadu kalau seluruh uangnya dibawa kabur oleh teman baiknya. 말일까지 상환 안 되시면 기한 이익 상실되어 절차대로 진행하겠습니다. Malam harinya di sebuah kedai alkohol, Byung-soo dan rekan-rekannya sedang nimbrung bersama. Mereka membicarakan seorang penipu hebat bernama Kim Yong-bae. Ia telah berhasil kabur dari Korea ke Filipina. Ternyata Byung-soo merupakan salah satu korban penipuan yang dilakukan oleh Yong-bae, menyebabkan ia terlilit hutang dan rumahnya terancam dilelang oleh pihak bank. 덕분에 지금 네가 말아먹은 내 소중한 집을 바라보고 있다. Tidak hanya itu, keinginan sang istri bernama Mion yaitu berlibur ke Filipina sebagai hadiah ulang tahun perkawinan tidak dapat ia penuhi, hingga membuat istrinya jadi merajuk kesal. 필리핀 6박 7일에 39만 9천 원. 아이, 주트가 세리랴. 지나가는 동네 사람들 붙잡고 물어봐. 돌아다니는 개새끼 말고. 아버지, 한 번만 가요, 미.
Esoknya, rekan kerja yaitu ketua Kang mengerti jika Byung-soo sedang dalam fase kesusahan. Kemudian ia membantu Byung-soo dengan memberikan beberapa uang kepadanya. Dengan cerdik, Byung-soo yang tidak mau keluarganya kecewa lalu mengajak mereka liburan ke Filipina. Kembali ke masa lalu, seorang penipu yang bernama Yong-bae itu adalah teman baiknya sedari kecil. Suatu ketika saat masih remaja, Byung-soo pernah dicurangi dalam sebuah pertarungan tinju. Tiba-tiba Yong-bae menjadi pahlawan yang melindungi Byung-soo dari pukulan lawan hingga babak belur. Beberapa hari kemudian, Byung-soo dan keluarga akhirnya pergi berlibur. Mereka sangat menikmati liburan itu dan mengabdikan setiap momen bersama. Saat Byung-soo duduk di teras pedagang, ia melihat seorang laki-laki yang tidak begitu asing baginya. Begitupun laki-laki tersebut. Tiba-tiba terjadilah aksi pengejaran di antara keduanya. Setelah lelah berlari, tibalah mereka di sebuah perkarangan rumah warga. Byung-soo berhasil melumpuhkan pria itu. Kemudian mereka berbincang di sebuah kafe. Pria yang dikejar Byung-soo tadi bernama Hwang Manchul. Ternyata ia adalah buronan kriminal yang kabur dari Korea ke Filipina. Namun Byung-soo tidak mau menangkap Manchul, melainkan menanyakan keberadaan Yong-bae. Ternyata Yong-bae yang sedang ia cari kemana-mana itu telah dipenjara. Lalu Byung-soo dan Manchul menemui Yong-bae di sana dan menagih semua hutang-hutangnya. Yong-bae berjanji akan melunasi semua hutang-hutangnya dengan menemukan harta karun yang disebut emas Yamashita sebesar 50 miliar won. Sebuah kekonyolan yang telah dipercaya oleh mereka sedari kecil. Dengan percaya diri, Yong-bae juga memberikan alamat harta karun itu. 야마시타 골드. 나 그거 찾았어. Yong-bae juga bercerita jika sebenarnya dirinya telah dituduh melakukan pembunuhan, hingga menyebabkan ia masuk penjara seperti sekarang. Yong-bae kemudian meminta bantuan Byung-soo untuk menemui seseorang bernama Park Jun-sik, satu-satunya saksi mata dari kasus pembunuhan yang sebenarnya. Malam harinya, Byung-soo kembali ke hotel dan meminta izin kepada istrinya untuk melakukan dinas penangkapan sebuah kasus narkoba. Awalnya, sang istri merasa jika suaminya sedang membual. Setelah memberikan uang untuk istrinya agar bisa berlibur di Filipina, sang istri membiarkan suaminya melakukan keinginannya itu. Sementara Byung-soo pindah hotel untuk menjalankan aksinya. Sebenarnya izin dinas itu hanyalah kebohongan semata. Ia termakan omongan Yong-bae tentang harta karun Yamashita tersebut. Di sisi lain, seorang gangster Filipina, sebut saja Rocky, sedang menganiaya seorang polisi yang telah menghalanginya untuk menemukan emas Yamashita. Lalu seorang pria bernama Patrick datang untuk menghabisi seorang polisi bernama Martinez. Tentu saja dia suruhan Rocky. Namun bukannya menghajar polisi itu, ia dan anak buahnya malah menyerang balik gangster Rocky. Terjadilah baku hantam di sana. Setelah itu, tim Patrick menang dan ia menelpon seseorang yaitu Park Jun-sik. Lalu, Jun-sik meminta uang tutup mulut. Keesokan harinya, Byung-soo mengantar istri dan anaknya ke dalam bus. Mereka akan pergi menikmati liburan di Filipina. Setelah itu, Manchul datang menjemput Byung-soo untuk melancarkan aksi mereka mencari keberadaan Jun-sik. Lokasi pertama, mereka mendatangi kasino namun tidak menemukan Jun-sik di sana. Karena agak tergoda, mereka akhirnya ikut berjudi dan mendapatkan banyak uang. Mereka sangat girang kala itu. Lokasi kedua, mereka menuju sebuah bar. Namun tidak juga mendapatkan keberadaan Jun-sik di sana. Karena udah terlanjur masuk, mereka malah bersenang-senang dengan beberapa wanita hingga mabuk berat. Keesokan harinya, saat Byung-soo terbangun dari mabuknya, ia mendapati semua uangnya dicuri oleh Manchul. Ia melarikan diri membawa uang hasil menang judi itu dan hanya menyisakan sedikit untuk ongkos Byung-soo pulang. Karena kebingungan, Byung-soo menelpon orang yang ia kenal di sana. Namun salah satu dari mereka pun tidak memberi tanggapan. Bahkan saat ia lengah, orang mencuri koper miliknya. Duh, miris banget sih Pak Detektif. Handphonenya juga dicuri. Begitupun jus mangga yang sudah ia pesan malah diminum oleh gelandangan. Lanjut cerita, Byung-soo mendatangi kedutaan Korea untuk meminta pertolongan. Sampai di sana kantornya malah tutup. Sial banget ya Om.
Kemudian ia malah marah-marah kepada satpam yang berjaga di sana. Akhirnya terduduklah ia di trotoar. Tiba-tiba ia melihat seorang pria yang tengah berlari dan ditangkap oleh para polisi. Tiba-tiba pria itu menyebutkan nama Chun-sik. Dengan segera mungkin Byung-soo mengejar mobil polisi itu menggunakan taksi. Para polisi membawa pria tadi ke sebuah gedung yang mencurigakan. Byung-soo membuntutinya dengan memakai sebuah helm untuk menutupi identitas aslinya dan masuk ke dalam markas tersebut. Ia melumpuhkan seorang penjaga dan mengambil pistolnya. Ternyata dalang dari penangkapan itu adalah polisi Martinez, suruhan Patrick. Patrick lebih memilih membunuh Chun-sik daripada harus membayar uang tutup mulut tersebut. Melihat situasi itu, Byung-soo mencoba untuk mengalihkan orang-orang yang tengah mengevakuasi Chun-sik tersebut. Dengan menembak ke arah mereka, kemudian ia membawa kabur Chun-sik dari sana. Yap, syukurnya mereka berhasil lolos. Malam harinya, Chun-sik menceritakan kejadian sebenarnya kepada Byung-soo. Ia menceritakan jika Yong-bae mengumpulkan semua informasi terkait emas Yamashita dengan temannya yaitu Jun. Patrick yang juga mengincar harta karun itu mengancam Jun untuk memberikan info kepadanya. Karena Jun tidak mau memberikan info itu, alhasil ia dibunuh oleh Patrick dan Yong-bae yang kena imbasnya. Chun-sik mengetahui semua keadaan tersebut karena ia berada di TKP kala itu. Lanjut, tibalah seorang gadis cantik bernama Stella yang dulu pernah minum bersama Byung-soo. Ternyata Stella adalah tangan kanan Patrick untuk menjajaki keberadaan mereka agar menangkap Byung-soo dan Chun-sik. Akhirnya mereka disekap di sebuah markas. Patrick kemudian menelpon Yong-bae karena ia tahu bahwa Byung-soo adalah teman baiknya. Kala itu masih sempatnya Byung-soo marah-marah kepada Yong-bae. Patrick mengancam akan membunuh Byung-soo jika Yong-bae tidak memberitahu informasi tentang harta karun itu. Oleh sebab itu, terjadilah kesepakatan untuk menguntungkan kedua belah pihak, yaitu Patrick akan membebaskan Byung-soo dengan jaminan jika Yong-bae akan memberikan semua informasi tentang emas Yamashita. Setelah Patrick membebaskan Byung-soo, ia mendapatkan sebuah kunci berangkas yang berisi sebuah peta harta karun. Tapi berangkas itu perlu sebuah kode untuk bisa terbuka. Setelah itu, Patrick kembali menelpon Yong-bae, namun Yong-bae ini malah menyuruhnya untuk membebaskannya terlebih dahulu. Barulah ia akan memberikan kode tersebut. Scene beralih di kedutaan Korea. Saat itu, kedutaan Korea bisa membantu kepulangan Byung-soo ke negaranya. Namun, ia memilih stay di Filipina karena cemas terhadap Yong-bae yang kemungkinan akan disakiti oleh Patrick. Ia juga masih sangat berambisi mencari emas Yamashita itu. Usai dari kedutaan, Byung-soo menemui seseorang yang mengetahui keberadaan Mancul. Setelah sampai di kediamannya, ia langsung marah-marah kepada Mancul karena telah melarikan semua uangnya. Tiba-tiba, sebuah berita mengejutkan Byung-soo. Sebuah kabar pembunuhan, Chun-sik dan Byung-soo ditetapkan menjadi pembunuhnya. Sudah pasti semua ini adalah kelakuan Patrick yang sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian. Di sisi lain, anak dan istri Byung-soo juga kaget mendengar kabar tentang suaminya itu. Karena tidak terima nama baiknya dipermainkan, ia dan Mancul pun pergi untuk mencari fakta dan semua bukti untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Yang pertama, mereka membeli sebuah pistol dan menyewa 2 orang pengawal yang dari penampilannya saja sangat lekong. Kemudian mereka mendatangi tempat Chun-sik dibunuh, serta mengecek CCTV toko sebelah untuk menemukan bukti. Benar saja, Patrick dan anak buahnya lah yang melakukan pembunuhan itu. Karena sudah mengetahui plat beserta merek mobil itu, mereka pun bergegas mencarinya. Malam harinya, tibalah mereka di sebuah markas yang mencurigakan yang ternyata adalah tempat sabung ayam. Byung-soo menghajar beberapa penjaga dan menghampiri Patrick yang tengah berjudi. Ia menodongkan pistol ke arah Patrick. Awalnya, ia memberikan tembakan yang pertama untuk memecah situasi.
Patrick memberikan sejumlah uang untuk berdamai. Namun Byung-soo malah menendang uang itu. Kemudian saat Byung-soo ingin memberikan tembakan gertakan lagi, pistolnya malah kehabisan peluru. Ternyata sebelumnya Mancul hanya membeli sebuah peluru disebabkan harga peluru lebih mahal daripada harga pistolnya. Tiba-tiba datanglah pengawalnya yang lekong tadi. Ternyata mereka sangat jago dalam bela diri, hingga melumpuhkan para pengawal Patrick. Hindi ka pumapatay ng tao, di ba? Mereka kemudian membawa Patrick ke kantor polisi beserta sebuah bukti di dalam flash disk. Sesampainya di sana, saat menunggu hasil penyelidikan, lagi-lagi Byung-soo dikecoh dan semua bukti di flash disk tersebut kosong. Ternyata itu adalah ulah Patrick dan polisi Martinez untuk memalsukan bukti kejahatan mereka. Alhasil, ialah yang dipenjara atas kasus pembunuhan Chun-sik tersebut. Di dalam penjara, Byung-soo bertemu dengan sahabatnya yang sudah jelas itu adalah Yong-bae. Melihat jika Byung-soo malah masuk penjara juga, Yong-bae merasa bersalah dan memberikan kode berangkas itu dengan syarat Patrick harus membebaskan Byung-soo. Akhirnya, Byung-soo pun dibebaskan dan dijemput oleh keluarganya. Awalnya, Byung-soo berniat kembali ke Korea bersama keluarganya, sebab melawan Patrick adalah hal yang mustahil. Suatu ketika saat ia bersama Mancul, ia mengetahui fakta jika sebenarnya Patrick adalah buronan Korea dalam kasus pembunuhan. Kemudian, ia memalsukan kematiannya. Dari sinilah Byung-soo kembali bersemangat dan berniat menangkap Patrick, serta menyelamatkan sahabatnya yaitu Yong-bae. Keesokan harinya dari informasi yang ia dapatkan, Patrick memiliki tato kupu-kupu di bokongnya. Untuk itu, Mancul mencoba mencari tahu kebenarannya dengan menyamar menjadi tukang pijat dan menggosok-gosok bagian bokong Patrick. Benar saja, ia menemukan tato kupu-kupu di bokong Patrick. Namun mirisnya, ia ketahuan oleh Patrick. Sorry. Untunglah Byung-soo tiba dan menahannya. Di saat itulah Mancul mencabut beberapa bulu Patrick untuk menjadi sampel. Jadi, bulu itu berguna untuk membuktikan apakah doi itu memang Patrick buronan Korea. Mancul juga berkata kepada Byung-soo jika ia akan dibebaskan untuk mencari emas Yamashita. Setelah itu, datanglah mereka ke penjara. Namun di sana, Yong-bae sudah tidak ada. Lalu, Byung-soo kembali memperhatikan foto yang pernah diberikan Yong-bae tentang lokasi emas Yamashita itu. Saat ia memiringkan foto di tengah lampu yang redup, ia mendapatkan petunjuk lokasi emas tersebut. Keesokan harinya, di sebuah kapal, Yong-bae disuruh berenang bersama anak buah Patrick untuk mencari emas Yamashita. Di sisi lain, Byung-soo dan Mancul memperhatikan mereka dari kapal kecil tak jauh dari mereka. Setelah menemukan peti harta karun, Yong-bae dengan sengaja memutuskan selang oksigennya agar ia memiliki alasan kembali ke kapal dan terjadilah ledakan. Sebenarnya, pemilik emas bernama Jenderal Yamashita memasang bom dan menyembunyikan emas itu. Selama Perang Dunia II, ia pergi ke dua negara Asia untuk mengambil harta yang bisa ia dapatkan. Tiba-tiba, Byung-soo dan Mancul datang untuk menolong, disusul dengan dua pengawal jagoan mereka yang kemudian menghantam anak buah Patrick. Sayangnya, Yong-bae tertembak dan jatuh ke laut dengan kondisi tangannya yang masih dalam keadaan diborgol. Akhirnya, Byung-soo dan pengawalnya terjun ke laut untuk menyelamatkan Yong-bae. Dan di kapal hanya tinggal Patrick dan Mancul. Lalu saat Patrick berusaha kabur menggunakan perahu kecil milik mereka, ia langsung menembak kapal itu dengan menggunakan grappling hook. Namun alat itu malah jebol. Di sisi lain, Byung-soo berhasil menyelamatkan Yong-bae dan membawa Yong-bae ke atas kapal. Sementara Patrick yang membuka peti itu ternyata mendapati emas itu palsu, dan mirisnya lagi kapal itu meledak karena tangki bahan bakarnya bocor akibat tembakan tadi. Singkat cerita, Byung-soo, Yong-bae dan kawan-kawan selamat sementara Patrick diamankan oleh pihak kepolisian. Beberapa hari selanjutnya, Yong-bae membawa mereka ke tempat harta karun yang asli disembunyikan. Setelah itu, mereka menjadi kaya mendadak. Byung-soo membayar semua hutangnya di bank dan cerita pun selesai.
Wali kota Seoul yaitu Byun Jong-gu sedang mengadakan konser musik dengan membawa penyanyi terkenal. Wali kota berniat mencalonkan dirinya kembali. Setelah konser selesai, diadakan sesi tanya jawab. Wanita bernama Park Kyung mengatakan bahwa kampanye wali kota terlalu membosankan. Ia menyarankan agar wali kota lebih tulus berkomunikasi dengan calon pemilih. 4년 전에 제 생애 첫 투표를 시장님께 드렸는데요. 이런 식으로 자꾸 하시면 어떤 선거든지 이길 수 없습니다, 시장님. Berikutnya, Park Kyung menemui Deon Hyuk-soo yang juga penasihat kampanye wali kota Jong-gu. Hyuk-soo menyampaikan bahwa wali kota mengajak Park Kyung bergabung dalam tim kampanyenya. Di sisi lain, Jong-gu menghadiri rapat dengan partainya, Partai Kebebasan Baru. Jong-gu mendengar pimpinan partai yaitu Pak Kim sudah menerima suap dari perusahaan Giant Construction. Jika terbukti, ia akan melaporkan hal tersebut. Anggota partai menuduh Jong-gu ingin menyingkirkan pimpinan partai. Sepertinya setelah memenangkan pemilihan wali kota, Jong-gu akan langsung mencalonkan diri dalam pemilihan presiden. Selesai bertanding bola, Pak Kim mengajak Hyuk-soo untuk berbicara. Pak Kim merasa terancam karena Jong-gu ingin menggantikan dirinya menjadi calon presiden. Pak Kim menyuruh Hyuk-soo untuk mengawasi wali kota Jong-gu. Di tempat lain, kandidat wali kota lainnya yaitu Yang Jin-ju sedang mengadakan konferensi pers. Tiba-tiba angin meniup kencang dan belahan dadanya terlihat oleh kamera. Ternyata hal tersebut sudah direncanakan untuk menarik perhatian calon pemilih. Setelah bergabung, Park Kyung bertemu dengan manajer kampanye yang juga seniornya di dunia periklanan, yaitu Ok Jae. Tiba-tiba Hyuk-soo datang dan langsung bertanya apa yang sedang viral di Korea. Park Kyung lebih cepat menjawab dari seniornya. Lalu Hyuk-soo memberikan sebuah HP kepada Park Kyung. Hyuk-soo berkata untuk bergabung dalam dunia politik. Jangan ragu menggunakan cara-cara kotor. Malamnya, Park Kyung menerima kiriman dari Hyuk-soo yang berisi rekaman video wali kota bersama kepala polisi. Wali kota bertanya bagaimana perkembangan kasus pemerkosaan viral yang belum terungkap. Hyuk-soo menyuruh Park Kyung memviralkan video tersebut untuk menaikkan citra wali kota Jong-gu. Sementara itu, Ok Jae sedang berpesta dengan anak buahnya yang lain. Anak buahnya bertanya, apakah wali kota bisa menjadi presiden? Ok Jae menjawab, jika wali kota kandidat Jinju bergabung, maka mereka pasti bisa menjadi pasangan presiden. Keesokan harinya, Hyuk-soo memarahi manajer Ok Jae yang ditangkap polisi di tempat prostitusi. Di saat bersamaan, Park Kyung memberikan hasil rekaman yang sudah ia kerjakan. Setelah itu, tim kampanye kandidat Jinju mendapatkan rekaman video yang berisi wali kota Jong-gu yang sedang menjelek-jelekkan wanita. Mereka langsung menyebarkan video tersebut tanpa tahu rekaman itu hasil editan Park Kyung. Tak lama video tersebut viral di media sosial. Kemudian tim kampanye Jong-gu mengadakan konferensi pers untuk memberikan penjelasan. Mereka memutar video yang asli tanpa editan dan menuduh kandidat Jinju ingin menjatuhkan wali kota Jong-gu. Lalu, wali kota datang dan menyampaikan ia prihatin melihat cara kotor yang dilakukan kandidat lain. Wali kota Jong-gu mengumumkan pencalonannya kembali dan berjanji akan membangun perpustakaan untuk mengenang masa lalu kota Seoul. Selesai acara, wali kota terlihat sangat puas dengan reputasinya yang semakin meningkat. Hyuk-soo semakin yakin bahwa wali kota ingin menyingkirkan pimpinan partai dalam pemilihan presiden. 영원한 내 편은 없어. 혼자 가는 거야. 독고다이. Cerita berlanjut, Park Kyung bertemu dengan wartawan Jung Jae yang dekat dengan wali kota. Berikutnya, semua kandidat mulai melakukan kampanye masing-masing. Terdapat 3 kandidat yang akan bersaing dalam pemilihan kali ini. Selanjutnya, wali kota bertemu dengan pemilik perusahaan Giant Construction Gie Bong-sik, yang juga terkenal sebagai pimpinan preman. Jong-gu mengancam akan menuntut Bong-sik kalau Bong-sik tidak berpihak kepadanya. Lalu, Park Kyung masuk menemui wali kota. Wali kota mengajarkan Park Kyung cara untuk memenangkan pemilu hanya dengan membenarkan perkataannya. Malam harinya, semua anggota partai berkumpul. Jong-gu sengaja mengungkit rumor mengenai Pak Kim yang menerima suap dari perusahaan. Tidak terima, Pak Kim hampir memukul Jong-gu namun dihentikan oleh anggota senior partai. 아니 이게 참 하늘이 정의를 해줘야 걸어갈 수가 있는 법이야. 아무도 모른다고. Besoknya wali kota memarahi Ok Jae karena belum selesai membuat iklan kampanye. Karena kesal, wali kota menyuruh Park Kyung membuat iklan tersebut. Tak berapa lama, Park Kyung sudah menyelesaikan iklan kampanye dan sedang disiarkan di televisi. Lalu wali kota mendapat berita mengenai longsor yang menyebabkan terjadinya lubang besar di tengah kota. Wali kota langsung menuju lokasi tersebut untuk menarik perhatian wartawan. Kemudian, wali kota menemui petugas penyelamat yang akan menyelamatkan korban yang terjebak di dalam lubang. Lalu, wali kota mendapatkan kiriman
pengiriman makanan dari chef ternama. Hyuk-soo berkata wali kota tidak boleh terlihat makan makanan mahal di depan kamera. Selanjutnya wartawan Jung Jae datang menemui wali kota Jonggu. Jonggu berkata wartawan seharusnya netral dalam pemilihan. Sebenarnya Jonggu sedang berusaha agar Jung Jae menyukai dirinya. Sementara itu, di tempat lain, kandidat lainnya yaitu Ho sedang mengadakan konferensi pers. Kandidat Ho mempertanyakan dari mana istri wali kota mendapatkan uang untuk membeli lukisan seharga $100.000. Sesampai di rumah, wali kota Jonggu langsung merusak lukisan mahal yang dibeli istrinya. Jonggu bahkan hampir memukul istrinya karena membeli lukisan tanpa sepengetahuan dirinya. Anak Jonggu merasa tertekan karena setiap kegiatannya ditakutkan akan mempengaruhi citra ayahnya. Lalu, Jonggu keluar rumah dengan mengendarai mobil anaknya. Di sisi lain, Park Hyung dan Jung Jae sedang makan bersama. Jung Jae berkata semua politisi sama busuknya, terutama wali kota dan penasihatnya Hyuk-soo. Di kedai kopi, ia bercerita bahwa semua politisi rela mengorbankan apapun untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sebenarnya, Jonggu sadar ia telah merenggut kebahagiaan keluarganya. 똥인지 된장인지 구분이 안 가지? 안 돼. 얼굴은 안 돼. 난 이제 지겨워. 아빠 병풍 노릇하는 거. Dalam kondisi mabuk, wali kota pulang ke rumah, namun di tengah jalan terdapat pemeriksaan alkohol oleh polisi. Wali kota pun menelpon kepala polisi untuk menghentikan pemeriksaan. Setelah melanjutkan perjalanan, wali kota menabrak seseorang dan langsung meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian, anak buah wali kota yang bernama Gil-soo melaporkan bahwa wali kota menabrak seseorang tentara dari Divisi 18. Gil-soo sudah memastikan tidak ada CCTV dan sudah mengambil kotak hitam dari mobil anak wali kota. Namun sepertinya seseorang menyadap percakapan tersebut. Keesokan harinya, Hyuk-soo menyuruh manajer Ok-jae untuk meninggalkan Seoul sementara waktu, karena Ok-jae sedang berurusan dengan polisi. Lalu Hyuk-soo bertanya mengapa Park Hyung bertemu dengan Jung Jae. Hyuk-soo berkata, wartawan Jung Jae selalu berpura-pura menjadi teman sebelum menusuk dari belakang. Di tempat lain secara rahasia, Park Hyung bertemu dengan pembawa acara Yanti yang menyerahkan lembaran pertanyaan debat kandidat wali kota. Yanti akan membantu wali kota memenangkan acara debat tersebut. Lalu, Park Hyung menyerahkan lembaran pertanyaan kepada Hyuk-soo di stasiun TV. Tak lama, acara debat pun dimulai. Kandidat lain mempertanyakan tentang investasi kota yang sedang bermasalah. Pembawa acara Yanti mencoba membantu Jonggu dengan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Di tengah acara, wali kota teringat dengan tentara yang ia tabrak. Ia pun pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, Hyuk-soo dan Park Hyung memikirkan rencana selanjutnya karena ternyata rating wali kota turun sebanyak 4%. Hyuk-soo berencana mengajak kandidat Ho untuk bergabung. Esoknya, kandidat Jinju menyudutkan wali kota yang terjatuh saat acara debat. Cerita berlanjut, Park Hyung melihat seseorang datang menemui Hyuk-soo di ruangannya. Orang itu memberikan rekaman suara wali kota saat menabrak seorang tentara. Ternyata orang itu adalah anak buah Hyuk-soo yang ia tugaskan menyadap wali kota. Akhirnya, Hyuk-soo memiliki rahasia besar yang sangat berbahaya bagi wali kota Jonggu. Setelah itu, Hyuk-soo menyuruh Bong-sik untuk mengirimkan uang kepada tim kandidat Ho yang sedang membutuhkan uang tambahan. Hyuk-soo berencana menyudutkan kandidat Ho dengan uang tersebut. Lalu, Hyuk-soo melaporkan kepada wali kota mengenai rencananya. Wali kota menduga Hyuk-soo mendapatkan perintah dari pimpinan partai yaitu Pak Kim. Hyuk-soo pun meyakinkan bahwa ia berpihak kepada wali kota. Tak lama, kandidat Ho dikabarkan bahwa tim kampanyenya mendapat uang tambahan dari seseorang. Berikutnya, Hyuk-soo menemui penasihat kampanye kandidat Ho. Hyuk-soo mengancam akan melaporkan dana gelap yang diterima kandidat Ho jika mereka menolak untuk bergabung. Penasihat pun terpaksa menuruti kemauan tersebut. 지들같이 쓰레기 같은 정치인들 때문에 대한민국 이 모양 이 꼴이야. 생각하는 척 하는 거야. Di dalam mobil, wali kota meminta pendapat Park Hyung mengenai rencana mereka untuk bergabung. Park Hyung berkata wali kota dan kandidat Ho memiliki pandangan yang berbeda. Mendengar itu, wali kota terkesan dan menghadiahkan jam tangan pertama yang ia dapat dalam masa jabatannya. Di tempat lain, kandidat Jinju dihubungi oleh kandidat Ho yang mengajaknya untuk bergabung. Lalu, tanpa dikenali, Bong-sik meminta berfoto bersama kandidat Jinju. Tak berapa lama, tim kampanye wali kota bersiap mengumumkan rencana mereka untuk mengajak kandidat Ho bergabung. Namun ternyata di waktu yang sama, kandidat Jinju dan kandidat Ho sudah bergabung. Mendengar berita itu, wali kota pun merubah rencananya. Wali kota memberitahukan media bahwa kandidat Ho mendapat dana ilegal seorang preman dan preman tersebut mempunyai
mempunyai hubungan dengan kandidat Jinju. Setelah mendengar konferensi pers wali kota, kandidat Jinju pun memutuskan untuk tidak jadi bergabung dengan kandidat Ho. Berikutnya, Hyuk-soo berkata ia merasa kecewa karena wali kota tidak memberitahukan mengenai rencananya. Padahal ia ingin membantu wali kota sampai ke kursi kepresidenan. 아무리 그래도 우리가 그렇게 지저분하게 놀아서야 되겠냐. 내가 살 수 있는 유일한 방법은 직관이야. Selanjutnya Hyuk-soo bertemu dengan Pak Kim. Pak Kim penasaran rahasia apa yang Hyuk-soo dapatkan. Hyuk-soo berkata ia akan menggunakan rahasia tersebut pada waktu yang tepat dan Hyuk-soo mengajak Pak Kim untuk bekerja sama dan saling membantu. Di tempat lain, Park Hyung mendapat berita bahwa Ok-jae terjun dari jembatan namun masih selamat. Jung-jae bertanya mengenai rumor hubungan wali kota dan penasihatnya yang sudah tidak akur. Park Hyung berkata sepertinya mereka sedang memiliki masalah. Ternyata Jung-jae merekam percakapannya dengan Park Hyung. Esok paginya, Hyuk-soo memarahi Park Hyung karena Jung-jae mengabarkan berita mengenai keretakan hubungannya dengan wali kota Jonggu. Kemudian Hyuk-soo menyuruh anak buahnya memberikan plat mobil yang menabrak korban tentara kepada Jung-jae, yang ternyata berasal dari mobil anaknya wali kota. Sesampainya di rumah, wali kota meminta anaknya untuk mengaku bahwa ia menabrak seorang tentara. Jonggu berjanji akan mengeluarkan anaknya dari penjara dalam waktu 2 minggu. Wali kota bahkan rela mengorbankan anaknya demi kepentingannya sendiri. Tak lama, wali kota mengadakan konferensi pers untuk mengatakan bahwa anaknya lah yang menabrak korban tentara. Dan tentu saja, kandidat Jinju menggunakan kejadian tersebut untuk mengangkat namanya. Kandidat Jinju juga memperkenalkan anaknya Steve yang baru datang dari Amerika. Setelah itu, wali kota kembali melanjutkan kampanyenya seperti biasa. Tim kampanyenya berencana membuat isu penggunaan narkoba kepada Steve. Park Hyung merasakan keberatan karena hal itu dapat menghancurkan hidup seseorang. Namun Hyuk-soo menyetujui ide tersebut. Lalu, Hyuk-soo membawa Park Hyung ke dalam ruangannya. Hyuk-soo bertanya, mengapa sekarang Park Hyung berpura-pura bersih padahal selama ini ia selalu membantu melakukan cara-cara yang kotor. Setelah berkampanye, kandidat Jinju mendapat berita mengenai anaknya Steve yang menggunakan narkoba. Steve bersikeras tidak pernah menggunakan barang tersebut. Lalu, penasihat Jinju meminta Steve melakukan tes urin untuk membuktikan Steve tidak menggunakan narkoba. Namun, Steve menolak permintaan tersebut. Berikutnya, tanpa sengaja, wali kota dan kandidat Jinju bertemu di depan sebuah lift. Steve menyinggung wali kota yang membuat isu kotor mengenai dirinya. Wali kota pun membalas dengan mengatakan Steve pasti menggunakan narkoba. Lalu, penasihat kandidat Jinju memarahi Steve karena terpancing wali kota, namun Jinju membela anaknya. Penasihat pun mengeluarkan diri dari tim kampanye Jinju. Scene beralih. Park Hyung mendapat kabar bahwa Steve ditangkap karena menggunakan narkoba. Lalu, Park Hyung mencoba memperbaiki HP-nya yang ternyata sudah dipasang alat penyadap. Ternyata, Hyuk-soo telah menyadap semua anggota tim kampanye wali kota Jonggu. Kemudian, Park Hyung memberitahukan bahwa semua anggota tim kampanye sudah disadap. Sebenarnya, Park Hyung dan wali kota tahu siapa yang memerintahkan penyadapan tersebut. Cerita berlanjut. Wali kota menyuruh supirnya Gil-soo untuk melakukan sesuatu. Lalu, ia bertemu dengan Hyuk-soo di sebuah restoran. Wali kota bertanya apakah ia sudah bersalah terhadap Hyuk-soo. Hyuk-soo merasa selama ini ia selalu membantu, tetapi wali kota terus melemparkannya keluar. Hyuk-soo berkata setelah pemilu selesai, wali kota harus ada untuk membantunya. Wali kota pun sadar bahwa Hyuk-soo mempunyai rahasia besar yang tidak ia ketahui. 이거 봐. 나 변종구야. 장난치지 마라. Sesampainya di rumah, Hyuk-soo menemukan Gil-soo sudah berada di rumahnya. Ternyata wali kota menyuruh Gil-soo mencari rahasia yang dimiliki Hyuk-soo. Karena tidak terima, Hyuk-soo pun menelpon polisi namun dihalangi oleh Gil-soo. Dan tanpa sengaja, Hyuk-soo mencelakai dirinya sendiri hingga tewas. Lalu Gil-soo melaporkan kematian Hyuk-soo kepada wali kota. Wali kota pun mengirim orang untuk menutupi kejadian tersebut. Tak berapa lama, wali kota memberikan sedikit pidato di pemakaman Hyuk-soo. Wali kota berkata, Hyuk-soo sudah seperti saudaranya sendiri. Selesai pemakaman, Jung-jae mencoba mendapatkan informasi mengenai kematian Hyuk-soo. Tetapi, Park Hyung tidak ingin memberikan komentar.
Malam harinya, wali kota datang menemui Pak Kim. Pak Kim penasaran mengapa Hyuk-soo melakukan bunuh diri. Sebelumnya Pak Kim mendengar bahwa Hyuk-soo mempunyai rahasia besar dan Pak Kim berencana menyelidiki hal tersebut. Lalu, wali kota berkata, ia akan membatalkan pembangunan perpustakaan. Wali kota kembali mengajak pimpinan partai untuk bekerja sama. Setelah kematian penasihatnya, rating wali kota Jong-gu semakin meningkat. Saat berada di ruangan Hyuk-soo, Park Kyung menemukan sebuah flash disk di dalam sepatu. Ternyata flash disk tersebut berisi rekaman suara wali kota dan supirnya Gil-soo saat menabrak korban tentara. Tak berapa lama, hari pemilihan pun tiba. Dua kandidat yang tersisa sedang menunggu hasil akhir suara yang telah mereka kumpulkan. Setelah semua suaranya terkumpul, wali kota memenangkan pemilihan dengan suara sebanyak 51,3%. Setelah merayakan kemenangannya, wali kota meminta Park Kyung untuk membuat pidato untuk ia bacakan. Tanpa ia duga, Park Kyung memberikan flash disk Hyuk-soo yang berisi rahasia wali kota Jong-gu. Park Kyung menyuruh wali kota untuk menyerahkan diri ke polisi. Mendengar itu, wali kota pun mengancam akan memenjarakan Park Kyung karena selama ini Park Kyung juga ikut terlibat. Park Kyung pun mengundurkan diri dan berjanji akan menegakkan keadilan sebaik mungkin. Setelah keluar gedung, ternyata Park Kyung mempunyai salinan rekaman suara wali kota dan sepertinya ia mempunyai sebuah rencana. 전 절대 심혁수 본부장님처럼 되지 않을 겁니다. 어떻게 보면은 삶 자체가 그냥 선택의 연속이지. Setelah itu, wali kota memberikan pidato kemenangannya di depan media. Ia berterima kasih diberikan kesempatan sekali lagi memimpin kota Seoul. Berikutnya, wali kota mengajak Gil-soo makan bersama. Wali kota meminta Gil-soo untuk terus memperhatikan pergerakan Park Kyung. Lalu, wali kota memaksa Gil-soo makan hingga tersedak, mengisyaratkan bahwa Gil-soo harus selalu turut dan patuh dengan semua perkataannya. Ya, dengan begitu, film pun selesai. 다시요. Suatu malam, 3 orang sahabat yaitu Chol Jung, Woo Min, Do Wan dibantu anggota geng yang lebih tua bernama Kang Sup merampok uang di sebuah kasino dengan niat memulai hidup baru mereka dan tak ingin lagi menjadi gangster. Setelah melawan banyak anggota geng di sana, mereka kabur dengan membawa uang dalam 3 tas. Do Wan malah membawa 1 tas itu kabur sendirian. Dalam keadaan mabuk, ia berencana menemui pacarnya dengan uang itu. Di sana, ia tertangkap para gangster saat mereka mengejarnya di hotel. Chol Jung panik karena memiliki firasat buruk kepada Do Wan. Saat ketiganya akan kabur, Woo Min bersama Kang Sup menyimpan 1 tas di tempat tersembunyi. Hingga akhirnya mereka bertiga juga tertangkap oleh geng pimpinan bernama Anton. Sahabat mereka bernama Yong Hwan, anggota Anton, tak bisa membantu mereka. Anton marah kepada mereka karena uang itu adalah bagiannya. Di sana Kang Sup disiksa. Sebagai yang paling tua, ia bertanggung jawab atas perampokan itu. Uang itu hanya ada 2 tas. Chol Jung berkata tak ada tas lainnya, walau faktanya 1 tas telah disembunyikan oleh Woo Min. Anton melepaskan dengan syarat Woo Min menanggung perampokan itu dengan mengorbankan diri ke penjara selama 2 tahun. 넌 나하고 술 한잔 해야지. Singkatnya, setelah menjalani masa tahanannya, kini Woo Min telah bebas dijemput oleh Yong Hwan. Yong Hwan mengatakan bahwa ibu Woo Min sangat ingin bertemu dengannya. Woo Min kesal saat tahu Kang Sup telah hilang bersama uang itu sejak malam perampokan terjadi. Banyak hal kini memang telah berubah. Ia mencoba menelpon Kang Sup namun tak ada balasan. Di tempat lain, Chol Jung kini telah menjadi bos besar nan angkuh berkomplotan dengan Anton. Ia telah berkhianat pada sahabat-sahabatnya dengan melupakan mereka. Chol Jung mendatangi pembuatan sebuah klub malam. Saat itu, para pekerja melakukan mogok kerja karena tak mendapatkan upah. Chol Jung juga berkata bagaimanapun caranya, proyek harus tetap berjalan. Di klubnya, Anton berdua dengan mantan pacar Woo Min bernama Gisel yang telah lama tak bertemu dengan Woo Min. Anton memanfaatkan keadaan itu untuk melampiaskan hasratnya. Di kediaman Do Wan, Woo Min melihatnya sedang mengkonsumsi narkotika. Namun Do Wan berkata itu hanya minuman antibiotik. Do Wan mengadu bahwa pacarnya bernama Yuni meninggalkannya karena pria lain. Ia juga pernah ke klub Chol Jung tapi ia malah disiksa oleh pria itu. Woo Min prihatin dengan nasib buruk Do Wan. Malam
Malamnya, Woomin pergi ke klub Choljung untuk menemui Yuni. Di sana, ia menemui Yuni untuk bertanya kenapa ia meninggalkan Doan. Yuni berkata kalau Doan sering mabuk dan kerap memukulinya. Sebelum pergi, Woomin menyuruh Yuni agar tak meninggalkan Doan apapun masalahnya. Saat keluar, Woomin berpapasan dengan Choljung tapi ia berlalu begitu saja. Woomin tentu kecewa karena Choljung kini telah berubah. Woomin memang keluar lebih cepat dari penjara sebab ia berkelakuan baik. Malam itu, ia memikirkan bagaimana nasib persahabatan mereka kini. Setelah itu, Woomin menghampiri ibunya di warungnya. Woomin kesal sebab diketahui ibunya meninggalkan ayahnya. Singkat cerita, Woomin memberikannya uang dan dengan kesal meninggalkan ibunya. Woomin pergi ke klub di mana Giselle bekerja sebagai bartender. Namun Giselle tak nyaman dengan kehadiran Woomin. Setelahnya di parkiran, Woomin dihajar oleh anak buah Choljung. 씨발 새끼. 기량 만개했네. Walau sempat melakukan perlawanan, sayangnya ia harus terkapar karena Choljung menabrakkan mobilnya kepada Woomin. Melihat kejadian itu, Giselle segera melarikan Woomin ke rumah sakit. Kita kemudian dibawa ke masa lalu di mana Woomin, Doan bersama pacar mereka menjalani hari-hari bahagia. Di masa sekarang di rumah sakit, Giselle dalam keterpaksaan harus meninggalkan Woomin. Sebab ia berubah sejak ditinggalkan oleh Woomin. Ia telah menjadi simpanannya Anton. Di tempat lain, Younghwan ditawari pekerjaan oleh Anton untuk bertransaksi dengan sebuah geng untuk membeli narkotika dari mereka. Setelah misi selesai, Anton menjanjikan geng milik Choljung jadi milik Younghwan. Choljung sendiri sedang makan siang bersama adiknya yang sedang mengadu ingin bercerai sebab rumah tangganya dengan suaminya sedang ada masalah. Di sini, Choljung menyuruh adiknya tetap sabar memahami suaminya. Dia pun memberikan uang untuk pegangan adiknya sebelum pergi. Di rumah sakit, Woomin dijenguk oleh Anton untuk menawarkan pekerjaan besar padanya. Sebelum pergi, Anton memberikan segepok uang untuknya. Ketika Anton keluar dari rumah sakit, Choljung melihatnya dan mengetahui mereka telah bekerja sama. Ketika Woomin telah sembuh, ia diantarkan oleh Younghwan ke klub Choljung. Ia meninggalkan uang pemberian Anton untuk diberikan kepada Doan saja. Ia tak ingin bekerja sama dengan pria itu. Setelahnya, Woomin datang dan seperti bos menemuinya di sana hanya untuk merendahkan anak buah Choljung. Choljung paham, Woomin kesal bahwa persahabatan mereka telah berubah. Woomin berkata jika bukan karena mengingat persahabatan mereka dulu, Woomin pasti sudah membunuhnya. Choljung mengatakan persahabatan mereka hanyalah omong kosong, sebab Doan dulu telah berkhianat meninggalkan mereka karena uang satu tas itu. Sejak itu, ia tak percaya lagi dengan siapapun dari mereka. Mereka sempat bertengkar sebelum Woomin meninggalkan Choljung. 난 그래도 니들 먹고 살라고 돈가방 하나 숨긴 거 지금껏 입에 자꾸 채우고 있어. Di kediamannya, Doan mengatakan kepada Woomin rencananya untuk kembali lagi bersama Yuni. Di sini, Woomin malah mengabaikannya dan hanya bertanya di mana Kang Sup perihal uang satu tas hasil perampokan itu. Doan marah pada Woomin sebab Woomin tak ingin membantunya baikan dengan Yuni. Singkat cerita, akhirnya Woomin mencari sendiri di mana Kang Sup bersembunyi. Ia sangat kecewa menemukan uang itu ternyata telah habis dipakai Kang Sup untuk berjudi. Di sini Kang Sup sangat merasa bersalah pada Woomin karena telah mengecewakan Woomin. Kang Sup bertemu Younghwan mengatakan agar ia memberikan sejumlah aset pada Doan karena Doan sangat membutuhkan uang. Di sisi lain, Choljung telah frustasi ingin mendapatkan uang. Ia mencoba mencari pinjaman uang untuk proyek besar pada Anton, tapi Anton tak bisa membantunya. 씨발놈의 돈이 사람 또 강인하게 만드네. Di atas kediaman Doan, Woomin menyuruhnya pulang kampung karena takut nasib Doan akan lebih parah dengan kecanduan narkotikanya. Tapi Doan menolak karena ia tak ingin pulang tanpa membawa uang. Di tempat lain, Choljung sudah muak karena tidak kunjung mendapatkan uang. Ia merampok uang dari klub geng Anton bersama dengan anak buahnya.
Singkat cerita, dia pun berhasil mendapatkan uang yang cukup banyak untuk proyek klubnya. Tapi ia dicari oleh Anton dengan mengerahkan semua anak buahnya. Choljung menelpon Anton mengatakan ia tidak sembunyi karena bukan pengecut. Ia akan menemui Anton nantinya. Di hotel ketika Giselle sedang bersama Anton, ia mencoba menelpon Woomin untuk bicara, tapi ia tampak ragu melakukannya. Di sisi lain, Choljung memberikan nasihat pada adiknya dan juga adik iparnya agar mereka menjalani rumah tangga mereka dengan baik. Ia lalu memberikan sejumlah uang untuk mereka. Setelahnya, Choljung menepati janjinya menemui Anton. Di sini, Anton menampar juga memukulnya habis-habisan karena kesal uangnya telah dicuri. Di tempat lain, Doan telah putus asa sebab stres dengan masalahnya. Ia menarik perhatian warga sekitar karena mengamuk. Atas informasi dari Giselle, Woomin menghentikan amukan Doan. Setelah itu, Woomin pun ngobrol dengan Giselle. Giselle hanya mengatakan bahwa ia berencana menemui Woomin hari itu. Tapi Woomin tak tinggal di sana lagi. Setelah Doan agak baikan, Woomin menyuruhnya untuk rehabilitasi. Doan menyetujui saran itu dengan syarat ia dipertemukan dengan Yuni. Sepertinya Doan memang sangat menginginkan wanita itu. Di tempat lain, Yang Hwan dikelilingi oleh Choljung bersama anak buahnya. Choljung menanyakan apa rencana Anton padanya. Yang Hwan awalnya tak mau mengatakan. Namun karena ayahnya telah kedatangan anak buah Choljung, ia mengatakan rencana mereka untuk melakukan transaksi di pelabuhan untuk mendapatkan untung besar dengan menjual narkotika campuran. Malam harinya, Woomin mengantarkan Doan makan di warung dengan Yuni. Di sini Yuni menolak untuk kembali lagi dengan Doan karena trauma disiksa. Doan perlahan memegang kedua pipi Yuni dengan tangannya. Setelah itu, Yuni kesakitan karena wajahnya berdarah. Dengan sifat psikopat, Doan ternyata telah menyilet pipi Yuni. Woomin pun melarikan Yuni ke rumah sakit untuk memberikannya perawatan. Tiba-tiba, petugas rehabilitasi datang untuk menjemput paksa Doan, dan itu adalah permintaan dari Woomin. Malam transaksi narkotika dilakukan. Woomin memperhatikan dari kejauhan saat Yang Hwan berhasil mendapatkan uang dari hasil penjualan itu. Di sana, Anton juga memperhatikan dari mobil. Bukannya berhenti jadi gangster, Woomin nekat masuk lagi dengan mencoba mengambil uang geng Anton untuk dirinya sendiri. Tak jauh darinya, Choljung juga terlibat perkelahian dengan Anton untuk mendapatkan uang tersebut. Di sana, Yang Hwan datang saat mereka berdua saling terjatuh. Ia harus membuat pilihan membela salah satu dari mereka. Ketimbang membunuh sahabatnya sendiri, Yang Hwan memilih membunuh Anton. Saat itu juga, Woomin berhasil mencuri uang itu dengan sebuah motor. Ia lanjut ke kediaman ibunya untuk menyelipkan beberapa uang itu. Esoknya, dia juga mencoba menelpon Giselle untuk ikut bersamanya. Di tempat lain, Choljung bersama Yang Hwan mencari cara untuk mengambil uang itu dari Woomin. Yang Hwan di sini memberikan alamat Kang Sup pada Choljung sebagai cara mengancam Woomin. Ia pun bergegas ke sana. Sementara itu, Doan menelpon Woomin berkata agar Woomin tak mengurusi urusannya lagi. Woomin didatangi oleh Yang Hwan dengan baik memintanya untuk menyerahkan uang itu. Tapi Woomin menolak. Setelahnya, Yang Hwan menemui Doan ketika kabur dari rumah sakit untuk membawanya dengan mobil sambil menyuntikkan narkotika ke badannya. Setelah menemui Kang Sup, Choljung juga menelpon Woomin, mengancam akan menyakiti Kang Sup. Woomin pergi ke sana untuk menyelamatkannya, tapi secara tak sengaja karena bertengkar, Choljung malah membunuh Kang Sup. Setelah itu, ia pun kabur. Woomin hanya bisa terdiam melihat Kang Sup telah meninggal di tangan Choljung. Woomin mendapat telepon dari Choljung yang menyuruhnya untuk ke klub karena telah menyandra Giselle. Woomin tahu bahwa Choljung berbohong kepadanya. Ia mengingatkan Choljung tak menyentuh Giselle kalau tidak ingin meninggal mengenaskan. Woomin pun meminta bertemu di tempat di mana waktu itu Choljung mengkhianatinya. Ketika menelpon adik iparnya di jalanan, secara tak terduga dengan kecepatan kencang, Yang Hwan menabrak Choljung hingga meninggal di tempat. Ternyata Yang Hwan juga tak mempercayai Choljung sebagai sahabatnya. Yang Hwan lanjut membawa Doan sebagai alat untuk mencelakai Woomin. Sementara itu, Woomin menemui Giselle mengajaknya hidup bersama. Setelah Doan sampai ke sana, Woomin langsung memeluknya karena telah khawatir terjadi sesuatu padanya. Namun, Doan menusuknya karena kesal Woomin telah memasukkan dirinya ke tempat rehabilitasi. Yang Hwan juga telah mempengaruhinya untuk membunuh Woomin. Woomin kini telah sekarat. Yang Hwan berhasil mengambil kembali uang itu dan berlalu pergi meninggalkan mereka semua. Uang itu berhasil membuat sahabat saling membunuh.
Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Woo-min sangat sadar bahwa ketamakan tentang uang tidak pernah bisa memberikan kebahagiaan. Di akhir cerita, kita ditampilkan masa ketika 4 sahabat, Do-won, Woo-min, Cho-jung bersama Young-hwan di lapangan rugby. Masa sebelum nasib persahabatan mereka hancur karena keserakahan mereka terhadap uang. Yap, dengan begitu film pun tamat.